Oke, kali ini kita akan coba bahas mengenai GLB dan GLBB ya. Jadi motion kalau biasanya di kurikulum Cambridge itu motion termasuk dalam motion. Saya akan coba terangkan mengenai eh, yang dasar dulu ya. Jadi mengenai jarak atau bahasa Inggrisnya distance, bedanya jarak atau distance dengan perpindahan atau displacement ya. Oke ya. Sesuai dengan namanya, yang paling gampang dilihat ini, perpindahan. Jadi kalau orang itu melakukan perjalanan seperti gambar ini ya. Jadi dari A ke B ya, dari B ke C, terus C ke D ya. Itu perpindahannya kan awalnya di sini, terakhirnya di sini. Oke. Itu pindahnya dari sini ke sini. Nah, inilah perpindahan yang merah ini ya. Itulah adalah perpindahan. Oke. Jadi kalau yang saya kasih ini contoh aja dari A ke B itu 5 meter, dari B ke C 3 meter, dari C ke D itu 2 meter, maka perpindahannya tadi saya bilang yang langsung dari sini menuju sini. Sedangkan kalau jarak itu adalah 5 tambah 3 tambah 2 ya. Tinggal ditambahin aja kalau jarak. Oke, itu perjanjiannya. Dan di sini saya kasih contoh misalnya waktu dari A ke B 1 second, B ke C waktunya 2 second, C ke D 3 second. Maka biasanya juga ditanyakan berapakah laju atau speed ya. Ini sama, laju atau speed itu sama. Kalau kecepatan itu bahasa Inggrisnya velocity. Jadi kalau laju itu jarak dibagi waktu, jarak. Jarak ini kan berarti ini tadi 5 tambah 3 tambah 2. Ini jarak. Dibagi waktu, waktu total ya, waktu total. Ini lajunya. Sedangkan kalau kecepatan itu yang langsungnya karena perpindahan dibagi waktu. Waktunya sama. Ya, cuman perpindahan dibagi waktu ya. Ini penjelasannya beda antara jarak dan perpindahan, laju dan kecepatan. Oke. Ini basicnya. Jadi kalau di dalam mobil atau motor itu ada speedometer. Speed itu tidak mewakili arah ya, arahnya kemana, tidak dipentingkan. Sedangkan kalau kecepatan itu arahnya jadi sifatnya vektor, itu dipentingkan ya. Itu yang penting yang pertama. Terus kemudian kita lihat jenis soalnya. Ini ada soal yang biasanya mudah ya, cuman kadang-kadang orang kaget aja lihatnya karena biasa soal-soal hitung-hitungan ketemu ini kaget. Ada GLB ya, oke, ada GLB, ada GLBB. Apa sih bedanya GLB dengan GLBB? Gerak lurus beraturan itu artinya sepanjang perjalanan kecepatannya tetap. Ya ini grafiknya gini, jadi sama terus kecepatannya. Ya, oke. Sedangkan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Jadi makin lama bisa makin cepat atau bisa makin lambat. Ya ini simbolnya A, percepatan. Ya, percepatan itu kalau dia makin lama makin cepat berarti dia plus. Kalau makin lama dia makin lambat itu nanti angkanya ketemu minus ya. Atau kalau dikasih soal dikasih angkanya 10 tapi dia pelambatan ya kalian masukin sendiri minus 10 gitu ya. Nah, grafiknya seperti ini, bisa begini, makin lama makin cepat atau bisa begini. Nah, benang merahnya antara GLB dan GLBB itu kalau diketahui grafiknya V dan T ya, sekali lagi V dan T, maka kalau dicari jaraknya itu adalah luasnya. Jadi tergantung nanti. Jadi dari waktu berapa sampai berapa, nah ini ditarik gini, nah ini luasnya. Sama, GLBB juga sama, cari luasnya. Misalnya waktunya dari sini sampai sini berapa jarak yang ditempuh gitu ya. Nah ini luas ini nih. Oke, itu soal untuk yang grafik ya. Jadi luasnya, jarak itu adalah luasnya. Itu biarpun GLB maupun GLBB sama ya, bisa berlaku. Oke. Namun demikian, untuk jenis soal cerita yang bukan grafik itu jangan sampai salah. Jadi tidak boleh salah
membedakan kapan pakai rumus GLB dan kapan pakai rumus GLBB. Ya, ini saya kasih di sini hanya 3 rumus saja cukup ya untuk GLBB yang dipakai dan seterusnya. Jadi maksud saya itu nanti kalau kita bicara geraknya vertikal ke atas, geraknya jatuh bebas dari atas ke bawah, atau kita bicara parabola, geraknya parabola, itu juga ini kita pakai ini. Jadi rumus ini harus hafal dan ini penting sekali ya. Definisinya ini adalah kecepatan akhir, ini adalah kecepatan awal, ini percepatan, inilah waktu, ini adalah jarak yang ditempuh. Oke. Nah, cuman problemnya kalau di GLBB atau soal yang sudah soal cerita, itu bukan rumusnya yang susah, tapi pengertiannya untuk memasukkan ya, memasukkan. Jadi pengertiannya misalnya kayak gini, kalau ini gampang karena rumusnya satu ya. Kalau ini, jadi cerita tentang ini adalah kecepatan akhirnya dari suatu cerita dengan A yang sama. Ini adalah kecepatan awal dari percepatan atau perlambatan yang sama dari awal ceritanya ya. Lah ini jarak yang ditempuhnya selama waktu yang ditentukan oleh soal. Ini juga sama. Ini akhir cerita, ini awal cerita. Ini jarak yang ditempuh selama cerita dari awal sampai akhir ditentukan. Oke. Supaya lebih jelas kita langsung aja masuk ke soal ya. Kita coba langsung masuk ke soal. Jadi cukup jelas ya ini ya kayaknya ya. Jadi ada cerita seperti ini. Andi berjalan ke timur dari A menuju B dengan kecepatan tetap selama 5 second. Nah, ini harus tahu ini. Jadi dari titik A ke B itu dia harus pakai rumus GLB. Karena di sini tulis kecepatan tetap. Jadi kalau pakainya rumus GLBB ya pasti salah. Oke. Setelah itu, setelah di B sampai di B, si Andi ini berjalan menuju ke selatan 20 meter, sejauh 20 meter, terus tiba di titik C. Di titik C ternyata, ya ini ya, Andi mendapati kecepatannya adalah 25. Jadi dari B ke C, tadinya kan B kan kecepatannya tetap 2 di B ya, karena kecepatan tetap. Terus tapi sampai di C menjadi 25. Berarti berubah kecepatannya. Berarti ini adalah dari B ke C cerita tentang GLBB. Ya, jangan sampai salah rumus. Dari B ke C adalah GLBB. Kemudian kita lihat lagi. Setelah tiba di C, ya, Andi bergerak lagi 10 detik. Arahnya 60 derajat dari timur ke arah selatan. Jadi dia ada sudutnya ya kali ini ya. Selama 10 detik. Dan berhenti di titik D. Nah, ini harus hati-hati. Karena kan pertama dia ada kecepatannya di titik C, tapi terakhirnya berhenti di titik D. Berarti ini juga GLBB. Oke. Nah, terus nanti yang pertanyaannya yang wajib dijawab itu sebenarnya ini. A sama B dulu. Jadi jarak totalnya dari A sampai ke D itu berapa? Sama waktunya yang kita akan coba bahas di sini. Nah, kalau yang C itu nanti kalau bicara perpindahan itu nanti adalah materi campuran dengan bab vektor ya. Kalian coba kalau pengen kerjain ya boleh-boleh saja. Nanti saya ada tutorial panduannya dan bisa diulang di bab vektor kalau masih bingung. Ya, ini soalnya nanti bisa difoto dulu supaya bisa gampang lihat penjelasannya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai, kita gambar dulu. Jadi paling gampang kalau udah soalnya mulai rumit itu kita gambar. Ya. Jadi kita gambar. Pertama kita gambar Andi berjalan dari titik A ke timur. Timur kan ke sini ya. Dengan kecepatan tetap sampai titik B ya. Dari titik B berjalan 20 meter ke selatan. Ya, ini ya berarti ya, berjalan 20 meter ke selatan. Terus di titik C dia bergerak lagi 60 derajat dari timur ke arah selatan.
Ya, ini timurnya kan. Ini selatan kan ke sini. Berarti 60 derajat sampai ke D. Oke ya, cukup jelas ya di sini ya. Nah, ini yang harus hati-hati sekarang, perjalanannya masing-masing ini rumusnya jangan sampai salah. Jadi misalnya kita lihat dulu dari A ke B. A ke B itu kan cerita tentang GLB tadi ya. GLB rumusnya cuma satu. Jadi ini rumusnya S sama dengan V kali T. Cuman yang harus diselidiki dan jangan sampai salah itu adalah S yang mana nanti ketemunya, V yang mana, T yang mana gitu ya. Makanya saya kasih simbol di sini adalah VA sama dengan di VB. Jadi kecepatan di A sama dengan di kecepatan di B. Ini 2 meter per second. Ini karena kan bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB. Jadi sama semua sampai di B. Nah, diketahui juga bahwa waktunya selama 5 second. Berarti ini T dari A ke B ya. Nah, ini semua udah matching semua, jadi cerita dari A ke B tinggal dimasukkan saja. SAB berarti tinggal VA dikali T dari A ke B, maka dapat S, jarak dari A ke B, SAB 10 meter. Oke, ini selesai. Kita bahas mengenai perjalanan dari B ke C. B ke C itu dia GLBB ya, karena di kecepatan di sini sama kecepatan di sini beda. Oke, kita tulis dulu yang diketahui, paling gampang begitu. Jadi diketahuinya itu yang ada angkanya ditulis dulu. Jadi VB-nya 2 dari soal, VC-nya 25 dari soal juga, S dari B ke C-nya dari soal juga. Oke, kita mau cari apa dulu? Jadi 3 rumus saja tadi cukup modalnya. Saya mencoba mencari percepatannya dulu, percepatan dari B ke C. A dari B ke C, jadi percepatan dari B ke C. Jadi ini pakai rumus tadi, kecepatan terakhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan di BC dikali jarak dari BC. Oke. Ya, jadi nanti tinggal masukin aja nih angka-angka VC-nya ini, VB-nya ini. Jadi V awalnya ini di sini, ceritanya sekarang jadi gitu ya. V awalnya di sini, V akhirnya di sini. Ya, jaraknya dari sini ke sini. Oke, itu ceritanya. Lalu kalau kita hitung akan dapat ini angkanya. Itu adalah percepatan di BC ini, A BC. Ya. Kemudian saya pakai rumus yang lain lagi untuk mencari waktu dari sini ke sini. Ya, tentunya sama dengan rumus ini ya. Dengan rumus ini yang menjadi kecepatan awal adalah VB, yang menjadi kecepatan akhir adalah VC. Ya, A-nya yang tadi kita cari di sini. Waktunya nanti ketemu ya di sini juga gitu. Enggak yang lain-lain yang di posisi ini. Ya kita hitung ini. Oke. Sekarang kita cari C ke D. Ya, kita cari C ke D. Nah, bicara C ke D ya, otomatis jadi disalin tetap yang diketahui V di C itu berapa. V di D dia berhenti ya. Berhenti di D berarti kecepatannya 0. Ya, waktunya diketahui ya oleh soal. Kemudian di cerita yang tadi VD itu menjadi kecepatan akhir, VC menjadi kecepatan awal. Kalau kita masukin angka-angkanya, maka kita dapat percepatan di daerah CD. Atau di sini simbolnya A untuk CD. Jadi ini percepatan di daerah CD. Ya, percepatan di daerah CD. Oke. Kalau saya masukin S-nya dengan kecepatan awalnya di C tadi, dengan waktunya antara C sama D, ya, dengan percepatan yang sebetulnya perlambatan, minusnya ini jangan lupa ikut dimasukkan ya dalam perhitungan nanti. Masukkan ke sini. Ini waktu tadi sama, maka akan didapat jarak dari C ke D ini. Maka berarti semua jarak sudah diketahui, jadi SAB, SBC, SCD ya tinggal ditambah aja. Jarak total dari A ke D yang ditempuh si Andi itu. Kalau dihitung ternyata 155. Oke. Waktu juga sama, tinggal ditambah saja. Jadi waktu total dari A ke D ya waktu AB tambah waktu BC tambah waktu CD gitu ya. Ini dapatnya.
Oke. Nah, untuk yang pertanyaan yang C itu kan lebih, ini jarang sekali sebetulnya ditanyakan. Cuman ya untuk mengetahui aja supaya ilmunya nambah gitu ya. Karena dia ada 3 vektor. Kalau kita bicara perpindahan itu ada 3 vektor. Satu, perjalanan api ke sini, SAB ya, tadi angkanya bisa dimasukkan. SBC ini yang warnanya biru ya. Nah, terus SCD itu yang warnanya ini. Ya, ini pakai metode komponen vektor paling gampang. Ya, nanti kalian tinggal cari eh, tutorial saya yang mengenai vektor, bagaimana mencari besar arah besar perpindahan dan arahnya. Ya, itu nanti kalian akan resultanya itu adalah jawaban dari perpindahannya. Oke, cukup jelas ya.